Halo geng, welcome to podcast Rumah Hukum. Gimana kabar kalian yang di rumah nih? Sehat kan? Sehatlah, jangan sakit-sakit. Sebelum kita berkenalan dengan tamu kali ini, yuk berkenalan dulu dengan host podcast episode saya ini. Saya sebagai host bernama Nela Nabila Putri dan Azza Salsabila Mulyo Mandira. Pada malam ini kita kedatangan tamu dari teman-teman Forum Literasi Intelektual. Silakan dong abang-abang perkenalkan diri kalian kepada teman-teman penonton. Boleh Pak? Saya. Baik, terima kasih. Eh, Perkenalkan, nama saya Odi. Sebelum saya terima kasih juga kepada teman-teman podcast Semua Hukum ya. Iya. Dan Bung Jamal. Kami sebelum saya datang ke sini sudah koordinasi sama teman-teman Forum Literasi karena inisiasi terbentuknya sebetulnya bukan di saya, tetapi di beliau ini. Saya kebetulan diajak biar banyak lah teman-teman yang mau saya ajak juga kan. Mungkin itu saja dari saya. Oke, kalau saya itu perkenalan ya, nama saya Jamal dari Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Kalau bicara forum literasi ini ramai kami ya, ramai. Cuman ya kita hanya hadir bisa 2 orang aja, karena kita mau sharing-sharing diskusi kira-kira kan begitu kan. Dan lebih santai pembawaannya. Lebih santai ya betul. Abang ini kan dari Forum Literasi Intelektual nih. Boleh dong abang ceritain apa itu Forum Literasi Intelektual? Boleh. Yang sebetulnya itu yang melatar belakangi adanya komunitas atau forum ini adalah itu tidak ada kelompok-kelompok, enggak. Tiba-tiba kepikiran, ayo buat komunitas, ayo buat forum, tetapi di tempat kopi. Tetapi yang membedakan adalah orang lain main game, kita baca buku. Orang lain main game, kita baca buku. Kemudian Jamal coba mengkontak saya waktu itu, saya ingat betul. Saya baru pulang dari Sembulang, waktu itu ada konflik lahan di sana kan kemarin, kita tahu. Saya coba ajak dari teman-teman organisasi saya yang ada di luar dan beberapa teman-teman, dan saya kebetulan anggota BEM juga, Fisikol. Saya coba ajak teman-teman, mereka heran. Sejak kapan orang bedah buku, baca buku di warung kopi? Ini kan, padahal kalau kita lihat di Jawa, di Jogja ataupun di semacamnya, itu ya seperti biasa. Tapi karena kita tidak pernah lakukan sesuatu yang baru, makanya kita kaget dengan hal yang baru. Jadi pada intinya yang melatar belakangi adanya forum ini adalah bentuk perasaan bagaimana kurangnya minat literasi di lingkungan sekitar. Kira-kira begitu. Ya, jadi forum literasi itu sebenarnya juga memang saya tanya-tanya dengan teman-teman atau senior ya. Dulu pernah kuliah di Jogja, di Batam tuh nggak pernah ada. Jadi saya punya teman itu dari NTT, dia kuliah di Jogja pada saat itu. Setelah kuliah di Jogja langsung merantau ke Batam. Saat sampai di Batam, kaget gitu, kok nggak ada buku-buku di tempat kopi, nggak ada buku orang-orang baca, anak muda rata-rata main game. Padahal kalau kita ingat ya, buku Rocky Gerung itu dia ngomong kafe itu tempat intelektual bercakap-cakap, bertukar pikiran. Hari ini kan dipelintir, orang-orang bermain game segala macam. Jadi motivasi kita juga itu memang dari Jogja sendiri. Motivasi kita ada di situ warung sastra, buku Aki, itu memang motivasi kita. Dan kerennya di Jogja itu warung kopi, prasmanan segala macam pasti ada buku 1-2 biji, dan pasti ada 2-3 mahasiswa yang membaca. Itu yang buat kita motivasi lah untuk di Batam ini bagaimana ada tempat-tempat begitu seperti itu. Nah, di Batam ini kurang sekali abang ya dalam hal literasi gitu ya. Karena data sendiri ya, kalau kita bicara data, kemarin kita cari ya Bung Odi, 10 provinsi dengan minat literasi, itu Jogja lagi-lagi peringkat pertama. Itu rahasia umum ya, Jogja pasti gitu. Dan masalahnya itu Kepri nggak masuk di 10 besar itu. Nah, makanya apa sih masalah kita? Jadi kita pernah diskusi juga ya Bung Odi, apakah kota industri atau memang mahasiswanya yang kurang untuk membaca, atau memang doktrin ya, atau stereotip di masyarakat Kota Batam ini lulus kuliah ya jadi buruh gitu, terlepas dari SDM atau minat baca literasi itu mereka nggak mau atau apa, mungkin pemikirannya seperti itu gitu. Jadi kalau kita ya fokus di forum literasi itu lebih ke arah, ayo dong kita baca buku tuh
di kafe-kafe, di tempat-tempat yang memang orang-orang rata-rata main game. Udah kita buat jadi baca buku gitu kira-kira. Seperti yang Abang jelaskan barusan, ini kan Batam termasuk kota industri ya Bang ya. Nah, menurut Abang sendiri kota Batam ini cocoknya tuh membaca buku apa gitu loh. Oke, Bodi boleh. Jadi ini perspektif saya yang disampaikan Jamal soal Jogja dan segala macam. Saya beberapa minggu lalu baru pulang dari Jogja saya. Ada Kongres Nasional Himpunan Mahasiswa Indonesia Timur, NTT di Surabaya, kemudian saya bermain ke Jogja dan betul kita mahasiswa Batam sampai ke sana kaget. Kita hadir di kampus, tempat-tempat kopi, di kantin segala macam, buku dan itu terlepas buku apa aja ada di situ. Jadi kalau misalnya saya ditanya buku apa yang cocok untuk dibaca oleh pemuda atau mahasiswa yang ada di kota Batam sendiri, menurut saya itu tidak perlu kita lebih spesifik sih, intinya bebas. Karena kalau gombalnya orang puitis tuh gini, keterpaksaan kemudian menjadi kebiasaan, akhirnya menjadi suka. Kita memulai dari keterpaksaan dulu nih. Kita mau cinta sesuatu nih, terpaksa dulu. Contoh, saya awalnya tidak suka baca novel, saya lebih fokus pada baca-baca buku yang mata kuliah saya. Tapi karena saya memaksa diri kita membuka ruang agar ilmu itu masuk, agar pengetahuan itu masuk. Jadi bagi saya intinya memulai bacalah dulu, terlepas dari buku apa saja itu bebas. Kita kan fokus pada literasi, bukan buku apa yang mau dibaca, tetapi literasi apa, literasi mana, literasi apa yang sudah dibuat, kira-kira begitu. Lebih ke apa yang kita minati seperti itu ya Bang ya. Oke. Masalah tentang peminatan nih Bang. Kira-kira buku apa sih yang Abang minati selama buku yang dibaca gitu? Oh, iya. Udah banyaknya buku ya. Buku yang diminati sih random ya, maksudnya kayak banyak sih buku-buku yang udah dibaca. Yang awal mula kalau kita bicara kenapa sih lebih suka baca buku gitu, atau kenapa sih mulai membaca, saya tertarik itu semenjak membaca novelnya Terelie. Di situ judulnya Pulang, menceritakan tentang si bujang ya. Itu seru gitu, maksudnya kayak novel Terelie itu seakan-akan kita ada di dalam itu. Jadi bukan karena seakan-akan kita sedang membaca atau kita sedang menonton, kita menjadi pelaku di dalam itu kalau kita baca Terelie itu. Jadi saya bilang ternyata membaca buku itu lebih menarik daripada menonton film. Saya berpikir seperti itu. Jadi awal mulanya itu kenapa saya menyukai novel itu karya Terelie. Itu yang saya sukai. Hingga hari ini pun buku-buku yang saya baca novel, dan beberapa ada sih beberapa pemikiran kiri atau mata kuliah saya terkait teori hukum dari Hans Kelsen, Immanuel Kant, moralitas segala macam. Ada saya baca-baca juga. Tetapi saya cenderung di novel-novel fiksi maupun non fiksi. Modi mungkin. Kalau saya awal mula baca novel tuh, ini novel ya, itu karyanya Sapardi, Hujan di Bulan Juni, yang menceritakan tentang bagaimana Sarwono menyukai perempuan yang namanya Pinka. Mereka beda agama, beda suku, beda budaya, tapi saling cinta. Jadi seolah-olah, betul yang dikatakan Jamal, seolah kita tuh hadir dalam novel itu. Itu namanya interpretasi pikiran. Bagaimana membuat pikirannya tuh hadir, kita loh ini. Kemudian ada dua buku, karena kemarin saya berbaca selesai juga buku karyanya Dian Purnomo, judulnya Perempuan yang Nangis pada Bulan Hitam. Itu berbicara soal hak-hak perempuan yang dirampas atas nama adat atau budaya. Itu saya baca di atas pesawat sedih, karena tidak bisa kita bayangkan perempuan yang baru pulang kuliah dengan berangan-angan bahwa ingin membahagiakan orang tua, tiba-tiba dirampas segala macam, tiba-tiba diangkat karena ini budaya, kau tidak bisa melawan segala macam. Itu kan seolah membuat kita, ternyata kalau saya tidak baca buku ini, saya nggak tahu di Indonesia tuh ada budaya seperti ini. Itu dan harus kita ketahui itu kisah nyata. Dua buku yang saya baca itu kisah nyata. Itu berbicara soal novel. Kalau terkait buku-buku yang orang bilang buku-buku kiri atau perlawanan ya, sering kita bilang itu ya Tan Malaka sama Sohoki. Itu sih kalau dari saya. Tan Malaka itu yang seru tuh Marilog gitu kan. Aksi massa itu saya udah tamat juga itu baca aksi massa. Jadi abang-abang ini pernah nggak sih nangis baca buku gitu? Nangis ya. Kalau nangis cenderung pas saya baca novel Tuhan Izinkan Saya Menjadi Pelacur.
karya Eka Kurniawan Mas. Tuhan izinkan aku, bukan. Tuhan izinkan aku menjadi pelacur itu seorang mahasiswa dulu, dia pergerakan mahasiswa Islam dulu. Kalau Tuhan, saya lupa namanya. Tuhan izinkan saya menjadi pelacur. Dahlan apa ya? Lalu Cantik Itu Luka Eka Kurniawan, Ray Perempuan Maman Suherman. Tetapi memang kalau yang betul-betul bukan kita cengeng ya, maksudnya kayak bukan kita cengeng, serius, maksudnya sedih betul. Saya itu novel Ray Perempuan karya Maman Suherman itu yang bikin betul-betul pikiran saya berubah tentang apa sih sebenarnya pelacur itu. Karena di buku itu memang kisah seorang pelacur kan. Di situ saya memang betul-betul pikiran saya berubah terhadap pelacur. Ditambah lagi setelah saya membaca buku itu, saya melihat lagi buku Tuhan Izinkan Saya Menjadi Pelacur, Cantik Itu Luka. Jadi buku-buku yang saya baca cenderung buku-buku feminis yang memang berontak kepada patriarki, kira-kira begitu. Tapi kalau yang bikin saya nangis lagi-lagi karena bukan cengeng ya, Ray Perempuan itu recommended untuk perempuan-perempuan maupun laki-laki yang sedih. Novel itu serius sedih, pelacur seorang pelacur lesbian. Satu lagi tadi yang mungkin Bung Odi ya, Bulan Hitam itu saya belum selesai baca, tapi memang di awal halaman pertama itu serius, itu betul-betul sedih. Bagaimana seorang perempuan yang sudah wisuda sampai di kampung dia menjadi ibu rumah tangga, dipaksa harus menjadi ibu rumah tangga. Tetapi dengan cara yang salah, menggunakan yang namanya hukum adat. Hukum adat itu yang dimanfaatkan. Kira-kira begitu. Itu yang saya tanggapi, tapi saya belum selesai membaca sebenarnya. Bung Odi ini yang udah siap kalau masalah buku itu ya, sampai nangis kemarin berjam-jam itu. Nangis enggak, sedih. Kemarin waktu di pesawat aja sedih. Karena ya kita tahu sendiri lah. Kalau teman-teman baca buku itu nanti lah saya pinjamkan kalau mau. Itu sedih parah semua. Sedih sekali. Kemudian yang ada 2 buku, satu itu 3 lah. Yang belum hampir selesai saya baca, Laila Majnun ini mengisahkan soal percintaan. Jadi kalau Jamal bicara tentang baca buku tentang feminisme, saya soal cinta lah, kira-kira begitu. Karena saya coba mencari apa itu cinta. Jadi buku-buku cinta ini melahirkan cinta ternyata. Dan semakin saya belajar, cinta itu nggak ada. Cinta itu diciptakan oleh manusia itu sendiri. Jadi semakin kita kejar nggak ada ya? Cinta itu nggak ada. Jadi buku itu lebih kayak penghayatan gitu. Jadi Laila Majnun udah siap baca? Belum ya? Ini ada bukunya. Laila Majnun ini. Boleh dong Bang. Buku-buku itu. Saya dijamin. Teman-teman Ini nonton. kalau ini Laila Majnun udah siap? Belum ya. Kalau ini saya pinjam punya kawan. Hujan. Terelia Hujan. Saya pikir awalnya memang saya belum selesai ya, baru sekitar 40 halaman saya baca. Hujan ini saya pikir karena di belakangnya kan tentang persahabatan. Saya pikir memang begitu, tapi saya pas baca sampai halaman 40, memang kadang cover itu menipu ya. Kadang cover itu menipu. Saya baru baca sampai halaman 40 memang. Di situ di buku ini menceritakan tentang merayakan manusia yang lahir ke 10 miliar. Nah, di sini menariknya walaupun ini fiksi ya. Di sini menariknya kita mampu saya pikir berdialektika lah. Kita mampu di situ karena ada 2 pendapat dari lahirnya 10 miliar manusia ini. Pendapat pertama, pertanyaan lah, kita buat pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah bumi mampu menampung 10.000 miliar manusia di tahun 2000? Di sini dijelaskan di tahun 2042, tanggal 21 Mei kalau nggak salah, 2042. Jadi 2042 itu nanti bakalan ada orang merayakan hari ke-10 miliar, hari bayi lahir. Pertanyaannya, apakah bumi itu cukup untuk menampung manusia sebegitu banyaknya? Lalu berapa lahan untuk kita menanam padi, jagung untuk sandang pangan kita? Ini kan menjadi pertanyaan bagi kita semua. Ditambah lagi di buku ini menjelaskan hanya satu yang membuat manusia itu berhenti berkembang biak, Bung ya. Hanya bencana alam dahsyat. Tapi nggak dijelasin. Karena kita sudah melalui berbagai konflik, Bung ya. Perang kita sudah lalui, flu Spanyol, corona baru-baru ini kita lalui, dan manusia nggak berhenti berkembang biak, selalu bertambah. Maksud saya, oke, ini fiksi nih, tetapi kan ini mampu membuat kita berpikir lagi, memanifestasikan apa yang kita pikirkan begitu. Ini kalau Laila Majnun ini jago nih kalau cita-cita, Bung ya. Laila Majnun. Jadi saya lupa tadi ada satu buku dia membantah soal patriarki. Itu buku judulnya Suara Perih Perempuan, Lesbian dan Kawin Bule. Itu karyanya Putri Kartini, punya saya, cetakan kedua 2004. Itu sedih. Jadi dia sorry ya. Jadi dia tadi kalau Jamal bilang patriarki menindas perempuan, ini dia balik. Dia menindas tapi dengan cara biologis. Dia melindungi laki-laki. Laki-laki apa tadi? Laki-laki mana fisik,
Gak dipakai yang teknis secara biologis, hubungan seks ilegal, buku itu bantah. Dan saya sepakat. Malah kita sepakat. Jadi saya ingat buku yang pergerakan mahasiswa Islam yang ditulis oleh senior dari PMU itu tentang Tuhan izinkan aku dari bala. Beliau juga penulis itu mengatakan seperti itu. Kira-kira dia mengatakan seperti ini lah, kira-kira. Bahwasanya laki-laki sembunyi di balik kasihan. Karena perempuan yang diceritakan di buku itu, dia juga tidur dengan para anggota dewan, dia juga tidur dengan para dosen, para akademisi, semua dia tidur. Bahkan para pemuka agama dia tidur juga. Nah, dia bertanya di situ, mengapa hanya seorang perempuan yang ditindak gitu, yang bahwasanya kami ini buruk gitu kata perempuan itu. Kenapa nggak laki-laki ini? Apakah karena mereka bersembunyi di balik dasi mereka, meja retorika mereka bahkan. Jadi buku-buku itu memang membolak-balikan patriarki sekali. Gitu. Jadi itu makanya saya itu betul-betul berubah tentang pikiran saya terhadap maksudnya nggak berubah total sih, tapi lebih bahwasanya nggak keseluruhan racun kira-kira begitu. Itu yang bikin saya berubah. Makanya saya sempat kemarin itu ke Bukit Senyum di TKC Udana di Bukit Senyum. Serius, saya ke Bukit Senyum tuh, saya jumpa di situ beberapa memang para perempuan seperti itu. Bahkan saya tulis itu ada catatan saya tulis tentang mereka. Beberapa kisah itu saya temukan di situ. Memang nggak saya tanyakan langsung, tapi saya jumpa depan mata saya. Yang kemarin saya pernah baca puisinya beberapa. Jadi sempat saya berpuisi di situ. Seorang perempuan diantar oleh laki-laki. Lalu perempuan tadi dengan laki-laki yang lain. Laki-laki tadi juga yang mengantar tadi balik ambil makanan untuk kasih makan perempuan ini. Di sini saya bingung ini. Begini, ini apa sebenarnya? Apa penyebabnya? Apakah memang laki-laki tak bekerja atau bekerja tapi tidak cukup, atau perempuan yang memang mau bekerja seperti itu, atau memang terpaksa? Ini kan jadi tanya. Ditambah lagi saya membaca buku-buku tentang korban-korban perdagangan manusia-manusia. Jadi itu yang membuat saya kadang tidak mau menjudge bahwasanya mereka semua sama. Itu yang kadang saya begitu. Jadi ada perspektif sendiri gitu Perspektif ya. sama. Dari banyak bukunya nih yang penuh penghayatan dan motivasi. Menurut abang sendiri ada nggak sih novel-novel yang diambil dari berdasarkan dari kisah nyata? Tadi yang itulah perempuan masih berwarna hitam yang saya baca ya. Itu ini satu Laila Majnun. Oh, Laila. Laila Majnun. Habis seorang perempuan tadi, kemudian seorang perempuan Laila Majnun, perempuan novel karya Pasapardi Hujan di Bulan Juni. Kemudian satu lagi karyanya Kang Mulia Anantatur, Bumi Manusia. Itu menceritakan tentang novel perempuan ada, perjuangan kemerdekaan ada, dan kisah cinta beliau sendiri pun ada. Jadi kalau berbicara soal buku dan segala macam, saya lebih fokus pada membaca untuk menulis. Jadi ketika saya membaca itu ada hal kemudian saya bisa menulis tentang Jamal misalnya. Karena saya bisa menulis kok. Menulis apa itu? Interpretasi pikiran kita tidak bisa menulis kalau kita tidak punya bacaan. Saya pernah menulis kemarin zaman tahun kemarin kami kegiatan di Tunas, saya buat puisi kemudian saya bacakan di situ. Itu lahir kan? Saya pernah jatuh cinta dalam organisasi, tapi perempuannya jadian sama orang macam musuh dan dia. Kira-kira begitu. Jawaban. Saya bacakan kemarin kemudian pulang dia chat, lain-lainnya. Dia chat. Itu puisi untuk aku ya. Kata dia, kok keren kali. Gak balas sampai sekarang. Tapi satu sisi pasti bangga juga sih gitu. Jadi perempuan itu hidup di karya pun gitu sama ya. Kira-kira gitu. Kalau leluconnya orang putih sebenarnya. Jika kelak kita tak lagi bersama atau kita tak bisa bersama, setidaknya kau pernah masuk dalam karyaku. Kira-kira begitu. Nama dia entah alasan saya buat puisi karena dia bisa. Saya ingat juga Bu, saya pernah menulis kan intuisi logika pria dan wanita tentang itu dari beberapa buku, memang dari beberapa referensi yang saya baca, ditambah lagi konflik-konflik tetangga yang seperti itu. Jadi saya menulis intuisi logika pria dan wanita. Itu nanti mungkin bisa kita saling share. Hanya 10 lembar saya tulis PDF itu. Tetapi kalau Bu bilang tadi apa puisi tadi ya, jadi saya pernah tuh menulis juga tentang bahwasannya begini. Kenapa saya tuh mau membaca atau menulis? Saya berpikir bahwasannya membaca itu kita mendengarkan orang yang sudah mati, dan menulis kita berbicara kepada mereka yang masih hidup. Maksudnya buku-buku misalkan seperti Deddy Marx, buku-buku tentang Soekarno, mereka sudah mati, tapi kita masih mampu mendengarkan pikiran dia. Dan ketika saya menulis pun setelah saya mati bahkan orang-orang masih mendengarkan suara yang melalui tulisan. Saya
sama kalau katanya Pramudia itu menulislah agar kau tidak melupakan. Itu kata Pak Pramudia. Salah satu sastrawan pernah mendapatkan hadiah Nobel dari mata dunia itu. Jadi abang ini kan suka baca buku nih, jadi tuh kenapa alasannya harus baca buku gitu? Kan bisa baca yang lain. Alasan kenapa harus buku? Iya. Keren. Jadi kalau saya ditanya seperti itu kan, saya coba sondingkan atau sinkronkan dengan HP. Jadi pilih mana? Buku. Karena lebih relevan. Karena kita berbicara soal HP ini, kita berpegang HP ini, handphone ini. Kalau kata orang, dunia dalam genggamanmu ketika kamu memegang ini. Itu beda bagi saya. Kalau kamu baca ini, itu jauh lebih relevan daripada kamu memegang HP. Karena kita baca buku, notif segala macam. Saya mau chat cewek saya lah, saya mau DM ini segala macam. Ini kan mengganggu pikiran. Karena teknik